Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana syahru siyama lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah qiyamul Ramadan, puji syukur kehadirat Allah pada malam hari ini kita telah selesai mengerjakan sholat tarawih pada malam yang ke-26. Maka Ramadan akan mulai berkemas. Ramadan sudah siap-siap akan meninggalkan kita, tersisa daripada 4 malam lagi. Maka gunakanlah yang waktu tersisa ini sebagaimana Allah memberikan janji-janjinya pada setiap malamnya. Pada malam hari ini yaitu malam ke-26, Allah menjanjikan bagi orang-orang yang berdiri di malam Qadar, khususnya di malam ke-26, yaitu pada malam hari ini Allah akan mengangkat amal ibadah kita. Kemudian Allah meningkatkan pahalanya, balasannya. Maka kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, Allah mengangkat amal ibadah kita. Maka bahwasanya amal ibadah itu ada yang tidak terangkat. Artinya semua yang kita lakukan selama ini, kita tidak mengerjakan semua amal ibadah itu tidak ditutup dengan witir. Jadi witir itu kan dikerjakan harusnya kan setiap malam, minimal 1 rakaat. Karena kita mengerjakan witir itu mungkin hanya dikerjakan pada Ramadan, di malam-malam lain mungkin kada tagawi, kecuali sembahyang tahajud hanya tagawi. Maka Allah berjanji pada malam hari ini, malam ke-26, Allah akan mengangkat ibadah-ibadah itu. Jadi diangkat setahun sekali. Nang mana nang sudah antri di terminal kada mendapatkan angkutan, pada malam hari ini Allah angkat semuanya. Tapi yang menggawi malam hari ini, maka orang-orang yang terlewati pada malam hari ini, maka ia akan tidak mendapatkan hikmahnya dan amal ibadahnya tidak akan terangkat. Jadi numpuk akhirnya. Kemudian Allah meningkatkan balasannya. Yang dimaksud dengan balasannya di sini adalah pahalanya. Malam hari ini kita mengerjakan di satu malam hari ini, barang siapa yang mengerjakan tarawih di malam ke-26, yang semalaman ini aja, maka Allah akan membalaskan pahalanya itu setara kita menggawi amal ibadah selama 40 tahun. Bayangkan malam hari ini, sayang kita tertinggal malam hari ini kada umat beribadah pada malam hari ini, artinya kada tarawih. Hikmah di sini adalah tarawih, atau hikmah di sini adalah yang disebut dengan qiyam. Orang-orang yang berdiri mengerjakan sholat sunat di malam Qadar pada malam yang ke-26. Allah akan memberikan balasan setara ia mengerjakan, setara ia beribadah selama 40 tahun. Nah, jadi kita banyak tekor beribadah ini sebenarnya. Jadi Allah sudah merancang dan Allah balas pada malam hari ini setara dengan 40 tahun. Kalau umur kita 80 tahun, bertamuan Ramadan 2 kali aja sudah lunas, sudah 40 tahun lunas sudah, asal yang berada di 26, asal tagawi malam yang ke-26. Kalau mau hitung-hitungan matematika tuh, dan kurs waktunya itu disamakan. Nah itu. Kemudian secara ilmu huruf, maka pada malam hari ini kita berada pada huruf nun lah. Jadi malam hari ini kita berada pada huruf nun. Artinya nun menuju waw.
Maka pada malam hari ini perjalanan nun menuju huruf waw. Artinya apa? Bahwasanya kita ini mendapatkan kepastian hukum. Apakah kita tergolong kepada orang-orang yang mandua akan Tuhan? Apakah kita tergolong dengan memiliki banyaknya Tuhan? Mandua akan Tuhan itu artinya banyak Tuhan kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Jadi seolah-olah kita ini berada pada nurnya di atas sudah. Tinggal berangkat lagi, tinggal 4 malam lagi kita ini berangkat sampai pada titik akhir perjalanan kita. Jadi seolah-olah malam hari ini kita ini sudah berada, ibarat Mi'raj itu linuriyahu, sudah berada pada nurnya, anak berangkat sudah, tapi disidang dahulu. Orang ini, nur ini semalam waktu jadi batang tubuh, kemudian waktu jadi batang tubuh itu jadi tangan, jadi kaki, jadi hati, jadi mata, jadi telinga, jadi hidung, disidang, dikoreksi dulu seberataan perjalanannya ini. Apakah memenuhi kriteria untuk dikatakan orang ini adalah huruf waw? Yang dimaksud waw adalah wahid esa. Apakah kriteria nur yang bulik ke sini nang asal ini ada masuk ke dalam golongan orang yang wahid, orang yang esa, orang yang wara. Jadi malam hari ini penentuannya juga. Makanya kita terasa benar. Semakin ke ujung ini seolah-olah semakin lepas kita. Tidak ada tenaganya. Karena memang batang tubuh kita tidak ada lagi. Nurnya sudah berangkat. Layaknya sebuah cerita ketika Nabi dibedah dioperasi. Kata Nabi, hendak bertamuan Tuhan dibersihi dahulu. Sama kita malam hari ini sudah mulai pembersihan. Itulah yang dikenal dengan itkun minan nar, malam pembakaran dosa. Artinya mulai malam hari ini 10 malam terakhir. Dan di malam hari ini kita ini sudah berada di titik ketentuan atau penentuan. Belum ditetapkan lagi, belum. Ketentuannya bila sudah masuk ke ranah kepastian, baru nantinya akan ditetapkan apakah kita tergolong yang wahid, yang esa, atau masih kita ini memandang kepada makhluk. Jadi itu tujuan kita. Kemudian pada kesempatan ini karena ini sudah menuju di sisa 4 malam lagi, maka persiapan kita adalah mempersiapkan penyempurnaan puasa kita itu ditutup dengan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu karena sekarang ini amil itu ditunjuk, diangkat oleh pemerintah. Kalau dahulu kan bayari kada, amil itu berdiri sendiri dari panitia mushola, panitia masjid. Sekarang kada ada lagi amil, yang ada itu perwakilan. Maka zakat fitrah itu sah ketika perwakilan menyerahkan kepada 8 mustahik. Untuk zakat fitrah terjadi beberapa paham. Untuk zakat fitrah sasarannya 2 aja, fakir dan miskin. Sedangkan zakat itu ada 8 mustahik yang menerimanya. Nah kemudian untuk zakat fitrah dihususkan, sebagian ulama disarankan kepada orang-orang yang fakir miskin. Siapa saja yang boleh? Kalau kita seorang anak, maka kita siapa yang kada boleh menerima zakat dari kita, yaitu anak-anak kita dan orang tua kita. Itu kada boleh. Berarti bolehlah kadang sanak boleh. Bolehlah kasapopo boleh. Maka zakat fitrah kita utamakan dahulu orang-orang yang terdekat. Boleh kita langsung menyerahkan kepada keluarga kita yang kita nilai orang ini masuk kepada golongan fakir miskin. Orang yang fakir itu kada ada income sama sekali atau pendapatan. Artinya mbanu bagawi, mbanu kada. Kalau miskin itu nya ada income, ada gaji, tapi nya kada cukup gajinya masuk golongan
golongan miskin. Boleh itu nerimanya. Jadi mulai saat ini kita mulailah mencari sasaran-sasaran zakat kita yang disebut dengan zakat fitrah. Kalau ada zakat mal, tetap kaidahnya ke-8 mustahik. Adapun untuk tata cara penyerahan zakat, kada ada istilah nang baganggang beres atau bakat itu kada ada itu, atau betaklik aja itu kada ada. Jadi memang sebagian ulama tentang menyarankan betaklik, tapi sebagian ulama yang dahulu menyarankan betaklik, wayah ini menyarankan kada lagi, cukup serahkan, karena saat menakar beres itu sudah masuk niat, sudah sah, tinggal julung dan kada perlu jaga pada lawan orangnya. Nah terima akan jajakan fitrahku, kada usah bejulung-julung, sudah kada usah pada terima akan zakat fitrahku, itu kada usah pada, cukup dijulung, karena niat kita urusannya dengan Tuhan bukan dengan makhluk, cukup serahkan itu. Kemudian hal-hal lain yang penting lagi persiapan di akhir Ramadan ini, yaitu pembersihan daripada segala harta kita. Kalau zakat fitrah pembersihan jiwa kita, batang tubuh kita ini ganal, mengembang, tumbuh, berkembang karena kita makan minum. Maka zakat fitrahnya dengan apa yang kita menjadikan makanan pokok kita. Jadi itu yang kita sarankan. Yang penting kita jalani untuk menyempurnakan penutupan Ramadan. Tidak sempurna Ramadan kalau tidak ditutup dengan zakat fitrah. Kenapa ditutup dengan zakat fitrah? Karena kita ini kan sudah berada pada fase pembakaran, sudah dosa kada ada lagi. Ternyata harta yang jadi penghalang, rugi kita. Maka kita mulai menghitung, menghisap harta kita sendiri sebelum terlaksananya sholat id. Jadi batas penyerahan zakat fitrah kepada mustahik itu adalah sebelum sholat id, itu batas akhir. Makanya setelah takbiran maghrib itu sudah bagus serahkan kepada mustahiknya. Adapun bagi yang menyerahkan kepada panitia baik di mushola maupun masjid, itu dibolehkan, bahkan Ramadan sehari pun sudah boleh, apalagi mendekati akhir Ramadan. Jadi batasannya itu sejak Ramadan masuk hingga sebelum sholat id berlangsung. Itulah batas daripada penyerahan zakat fitrah. Nah demikian yang kita sampaikan untuk pada malam yang ke-26. Demikian kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.